Aku akan selalu mencintai dan menjagamu. Kalian tahulah hal-hal duniawi, tapi ternyata permintaannya malam itu justru bikin aku kaget, bikin aku malu sama diriku sendiri, dan pelan-pelan mengubah seluruh hidupku. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Kalau kalian lihat kami sekarang, mungkin kalian cuman akan bilang, romantis banget, cocok, Masya Allah. Tapi sedikit yang tahu, dulu aku masuk ke pernikahan ini bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai lelaki sempurna, bahkan bukan sebagai orang yang benar-benar siap menikah. Aku masuk sebagai orang yang lagi kepepet, terjepit utang, dan terjebak di antara pilihan yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nama aku gak penting disebut, anggap saja aku laki-laki biasa dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, yang hidupnya lurus-lurus aja sampai satu keputusan mengantarkanku jauh ke negeri Arab. Dulu aku cuman kuli bangunan, kemudian jadi TKI, kerja apa saja yang penting halal, dan bisa kirim uang ke orang tua di kampung. Sampai akhirnya, langkah kaki ini membawaku ke dalam rumah seorang janda Arab muda yang nggak bisa berjalan. Dan dari situlah semuanya bermula. Waktu itu aku cuman orang biasa di sebuah desa kecil bernama Ngadirejo, di pinggiran Wonogiri. Hidupku sebelum semua ini, ya mungkin nggak jauh beda sama banyak orang di kampung-kampung Indonesia. Rumah sederhana, berdinding semen yang mulai retak, atap seng yang kalau hujan deras bunyinya berisik banget sampai susah dengar suara sendiri. Bapak sudah enggak sekuat dulu, napasnya kadang tersengal karena penyakit paru-paru yang enggak pernah benar-benar ditangani. Ibu jualan jajan di teras rumah, berharap laku ke anak-anak SD yang lewat setiap pagi. Aku anak sulung. Di kampung, jadi anak sulung itu kayak gelar sekaligus beban. Setiap kali ada masalah keuangan, ujung-ujungnya mata semua orang tertuju ke aku. Waktu usaha kecil-kecilan bakso bakar yang aku bangun bareng temanku bangkrut karena modal dipakai nutupin kebutuhan mendadak, hutangku numpuk di mana-mana. Rentenir desa mulai sering lewat depan rumah, pura-pura beli gorengan, padahal mata mereka itu mata penagih. Kerja ke luar negeri aja, begitu kata salah satu saudaraku. Jadi TKI, gajinya lebih gede, bisa lunasin utang lebih cepat. Awalnya aku ragu, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, dari adik-adik. Tapi tiap malam aku lihat ibu terjaga, ngitung uang receh, muter otak gimana caranya besok tetap bisa masak. Bapak batuk-batuk di pojokan, dan setiap kali batuknya berhenti, aku takut itu batuk terakhirnya. Akhirnya aku pasrah. Aku beranikan diri ikut agen penyalur kerja. Setelah proses yang panjang, surat-surat, pelatihan singkat, dan air mata ibu yang gak habis-habis waktu aku pamit di bandara, aku berangkat ke Arab Saudi. Di surat kontrakku, tertulis aku akan kerja sebagai asisten rumah tangga, merangkap sopir untuk sebuah keluarga kecil di kota Jeddah.
Awal-awal hidup di Jeddah, aku banyak bengong. Kota besar, mobil mewah di mana-mana, gedung tinggi, jalanan yang malam hari masih ramai, lampu-lampu kuning yang bikin suasana terasa hangat sekaligus asing. Aku kerja di sebuah rumah lumayan besar. Majikanku pasangan suami istri paruh baya dengan 2 anak kecil. Kerjaku ya standar, bersihin rumah, kadang nyetirin mobil, kadang belanja ke supermarket. Capek, iya. Tapi aku selalu ingat hutang di kampung. Beberapa bulan pertama berjalan normal. Aku mulai hafal jalan, hafal kebiasaan keluarga itu. Sampai suatu hari, tiba-tiba suami istri majikanku manggil aku ke ruang tamu malam-malam. Suasana rumah sepi, anak-anak sudah tidur. Di meja ada kopi dan kurma terhidang. Mereka kelihatan serius. Waktu itu aku duduk dengan hati berdebar, asumsi macam-macam. Jangan-jangan aku salah kerja, jangan-jangan mau dipulangkan, pikirku. Tapi bukan itu. Dengan bahasa Arab patah-patah yang sedikit-sedikit aku mengerti, ditambah campuran bahasa Inggris, mereka jelaskan satu hal. Mereka punya kerabat, seorang janda muda, sekitar 30 tahun. Cantik, tapi sudah lama lumpuh dan hanya bisa duduk di kursi roda karena kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Suaminya meninggal dalam kecelakaan itu, meninggalkan harta yang sangat banyak. Keluarga besar sudah berusaha mencarikan pendamping hidup baru buatnya. Tapi banyak lelaki di sekeliling mereka yang cuma lihat uang, bukan sosok perempuan yang rapuh dan kesepian di balik kursi roda itu. Majikanku bilang beberapa kali perempuan itu cerita tentang kesepian, tentang malam-malam yang dingin walaupun rumahnya besar dan mewah. Tentang rasa rendah diri karena nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, apalagi berlari seperti dulu. Dia malu, takut lelaki hanya akan melihat kekurangannya, bukan hatinya. Lalu entah bagaimana, namaku muncul di percakapan keluarga mereka. Aku, lelaki biasa, TKI dari Indonesia, yang tiap hari kerja dengan jujur nggak macam-macam, yang mereka nilai punya hati lembut karena tanpa diminta suka bantuin anak, mereka belajar mengaji. Bagaimana kalau kamu dikenalkan dulu, bukan dipaksa? Begitu kira-kira intinya. Aku bengong. Serius? Aku? TKI, kuli, orang biasa, dinikahkan dengan janda Arab muda yang kaya raya? Malam itu aku nggak langsung jawab. Mereka kasih aku waktu buat mikir. Tapi kalian pasti tahu, kan, apa yang terjadi begitu aku kembali ke kamar sempitku? Di kepalaku, wajah bapak dan ibu muncul bergantian. Hutang-hutang yang menggunung seperti tiba-tiba berdiri di depan mata. Lalu bayangan rumah janda Arab itu mewah, luas, dan mungkin saja solusi semua masalahku. Aku tahu ini bukan situasi normal. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Menikah kok kayak penawaran kerja. Tapi di sisi lain, aku juga manusia. Lelah hidup miskin. Lelah dikejar-kejar hutang. Lelah lihat orang tua terus menahan lapar. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya setuju untuk dikenalkan. Bukan berarti langsung menikah, hanya bertemu. Begitu katanya. Pertemuan pertama itu terjadi di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Malam hari angin gurun bertiup lembut, langit bersih bertabur bintang. Di dalam rumah, lampu-lampu kuning temaram, aroma kopi Arab bercampur wangi bunga mawar yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Di ruang tamu yang luas, aku melihatnya untuk pertama kali. Dia duduk di kursi roda, mengenakan abaya lembut warna krem. Wajahnya tertutup sebagian,
oleh kerudung. Tapi matanya indah sekali. Ada kesedihan yang dalam di sana, tapi juga cahaya yang hangat. Aku ingat, jantungku berdetak keras. Bukan karena dia kaya, bukan hanya karena dia cantik, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa bertemu seseorang yang terluka sama dalamnya dengan aku, hanya saja lukanya berbeda. Malam itu kami saling menatap, berbicara pelan, saling kenalan dengan bahasa campuran yang seringkali bikin kami tertawa kecil karena salah ucap atau salah arti. Di satu sisi hatiku hangat. Di sisi lain, ada suara kecil di dalam dada yang terus bilang, "Aku tahu ini salah, tapi apalagi pilihanku." Waktu itu aku cuma mikir, bagaimana besok? Proses setelah pertemuan itu berjalan lebih cepat dari yang aku duga. Keluarga besar mereka berdiskusi, keluarga majikanku juga ikut mengamati sikapku. Aku sendiri seperti orang yang berjalan di dalam mimpi, antara percaya dan tidak percaya, antara senang dan takut. Dalam beberapa minggu saja, mereka menanyakan kesediaanku untuk menikah. Ditekankan berkali-kali bahwa tidak ada paksaan. Mereka akan memberikan kompensasi yang sangat besar, bukan sebagai bayaran, tapi sebagai jaminan masa depan. Rumah di kampung dibelikan. Hutang-hutangku dibayar lunas. Bahkan ada tabungan atas namaku yang jumlahnya belum pernah berani aku bayangkan. Di titik itu, jujur aku goyah. Aku sering sholat malam, minta petunjuk. Tapi di sela-sela doa, bayangan kwitansi hutang, wajah ibu, dan rumah reyot di kampung terus menari-nari. Kadang aku merasai doaku bukan minta petunjuk, tapi minta pembenaran. Akhirnya aku setuju. Proses administrasi dijalankan, wali ditunjuk, dan sebuah pernikahan sederhana, tapi hangat digelar di rumah besar itu. Tidak gemerlap seperti pesta-pesta kaya raya yang sering aku lihat di TV, tapi tetap terasa mewah bagi seorang anak kampung seperti aku. Dia duduk di kursi roda dengan gaun putih lembut, wajahnya tertunduk malu, tangan bergetar halus. Waktu akad diucapkan, suaraku sempat bergetar. Di satu sisi aku merasa sedang menjalani ibadah. Di sisi lain, aku tahu ada niat yang tidak murni bercampur di sana. Niat ingin lepas dari jerat kemiskinan dan hutang. Setelah semua selesai, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi tidur di kamar kecil dekat dapur rumah majikan. Aku punya kamar besar dengan ranjang empuk, pendingin ruangan, dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah janda Arab yang sekarang sudah resmi jadi istriku. Beberapa bulan saja berlalu, aku sudah bisa mengirim kabar ke kampung. Rumah orang tua direnovasi, hutang lunas. Adikku bisa lanjut sekolah tanpa khawatir biaya. Di sisi luar, semuanya tampak seperti nikmat. Nikmat yang selama ini cuma ada di cerita orang. Dari TKI biasa menjadi menantu keluarga kaya. Orang-orang di kampung mulai kirim pesan, memuji, iri, ada yang diam-diam mulai berubah sikap. Tapi di dalam ada sesuatu yang menggerogoti. Malam pertama kami sebagai suami istri, aku ingat jelas suasananya. Lampu kamar diredupkan, udara sejuk, aroma minyak wangi lembut yang dia sukai mengisi ruangan. Dia duduk di kursi rodanya, bukan di tepi ranjang. Aku duduk di depannya, canggung, tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Jujur, di kepalaku malam pertama itu jauh dari bayangan kebanyakan orang. Bukan soal sentuhan fisik yang bikin aku gugup justru. Bagaimana aku harus bersikap di depan perempuan yang baru saja menjadi istriku, tapi aku belum benar-benar mencintainya seperti seharusnya suami mencintai istri. Dia menatapku lama, lalu tersenyum pelan. Suara AC terdengar lembut di latar belakang. Jam dinding berdetak pelan.
Lalu dia bilang satu kalimat yang sampai hari ini terus terngiang. Malam ini aku cuma minta satu hal. Perlakukan aku seperti perempuan biasa, bukan seperti tugas atau pekerjaanmu. Aku diam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kritikan siapapun. Karena tanpa dia tahu, di sudut hatiku memang masih tersimpan cara pandang itu. Aku merasa seperti bekerja sekaligus menikah. Dia melanjutkan, malam itu dia bercerita tentang rasa takutnya. Takut jika suatu hari aku pergi dan meninggalkannya, karena dia nggak bisa mengejar. Takut aku akan melihatnya hanya sebagai jalan keluar dari kemiskinan, bukan sebagai teman seumur hidup. Aku menunduk, rasanya malu, rasanya kecil. Malam itu aku tidak melakukan apa-apa selain duduk di lantai, di samping kursi rodanya, menggenggam tangannya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dalam hati, aku janji pelan, akan berusaha mencintainya sebagai manusia, bukan sebagai tiket menuju hidup nyaman. Tapi manusia itu lemah. Hari-hari berikutnya kenyamanan materi mulai terasa nikmat. Aku punya akses ke mobil keluarga, ke pakaian layak, ke makanan enak yang dulu cuma bisa aku lihat di iklan TV. Di akun bank, angka terus bertambah. Keluarga di kampung semakin sering kirim pesan, minta ini itu, berharap lebih, biaya pengobatan saudara jauh, modal usaha tetangga, sumbangan untuk masjid. Pelan-pelan, aku mulai merasa jadi pahlawan bagi banyak orang. Dan, jujur, itu menyenangkan. Tapi di sisi lain, aku juga mulai takut. Takut kalau semua ini hilang. Takut kalau suatu hari dia sadar aku tidak cukup baik. Takut kalau keluarga besarnya berubah pikiran. Ketakutan itu menjadi konsekuensi mengerikan yang menghantui tiap malam. Bukan hantu yang menampakkan diri, tapi hantu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di kepala. Kalau dia meninggal duluan, apa aku masih dianggap keluarga? Kalau aku jatuh cinta sama orang lain, apa aku tega mengkhianati perempuan yang sudah menyelamatkan keluargaku? Kalau suatu hari dia tahu isi hatiku yang nggak sepenuhnya jujur di awal, apa dia akan menyesal pernah menikah denganku? Karena rasa takut dan rasa bersalah itu, aku kadang menjaga jarak tanpa sadar. Aku bersikap baik, tapi kaku. Perhatian, tapi tetap ada tembok. Dan perempuan sepeka dia, apalagi dalam kediaman malam-malam yang panjang, pasti bisa merasa. Suatu malam, saat aku pura-pura sudah tidur, aku dengar isak pelan dari kursi rodanya. Dia pikir aku nggak dengar, padahal justru di saat itulah telingaku paling tajam. Dia menangis lirih, seakan menahan supaya suara itu tidak sampai memecah keheningan. Saat itu aku ingin bangun, ingin meraih tangannya, ingin bilang, aku ada di sini. Tapi rasa malu menahanku. Malu karena aku tahu, sebagian air matanya mungkin disebabkan oleh tembok yang aku bangun sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, kesehatan istriku menurun. Mungkin karena kelelahan batin, mungkin karena penyakit lamanya kambuh. Dia jadi lebih sering pusing, kadang sesak, dan sekali waktu sempat pingsan di ruang keluarga. Saat itu aku panik bukan main. Meski di rumah ada perawat yang datang berkala, malam itu aku yang pertama kali menemukannya hampir terjatuh dari kursi roda. Tanganku gemetar waktu mengangkat tubuhnya, berusaha menstabilkan posisi kursi. Di perjalanan ke rumah sakit, mobil melaju menembus malam Jeddah yang tiba-tiba terasa mencekik. Lampu-lampu jalan berlari mundur di jendela, tapi pikiranku berhenti di satu titik. Apa ini konsekuensi dari niatku yang nggak bersih? Di ruang tunggu rumah sakit, aroma antiseptik menusuk hidung. Suara langkah kaki perawat, suara roda ranjang dorong, suara pintu yang terbuka dan tertutup. Di tengah semua itu,
Aku duduk menunduk, memegang tas kecil berisi dokumen, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri orang, aku benar-benar merasa sendirian. Bukan sebagai TKI, bukan sebagai suami janda kaya, tapi sebagai manusia yang mungkin baru saja akan kehilangan orang yang diam-diam mulai kusayangi lebih dari yang berani aku akui. Malam itu, aku merasa Tuhan sedang menatap lurus ke dalam hatiku dan bertanya, "Kamu mau memilih apa sekarang? Uang, kenyamanan, atau cinta yang benar?" Beberapa jam di rumah sakit terasa seperti berhari-hari. Aku duduk, berdiri, berjalan bolak-balik. Setiap kali pintu ruang perawatan terbuka, jantungku serasa berhenti sejenak. Akhirnya seorang dokter keluar dan menjelaskan dengan bahasa yang pelan dan hati-hati. Intinya, kondisi istriku stabil, tapi dia butuh istirahat total dan tenaga yang kuat. Bukan hanya dari obat, tapi juga dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Aku mengangguk berkali-kali, seolah-olah dokter itu sedang menamparku dengan cara yang paling halus. Lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Saat akhirnya aku diizinkan masuk ke ruang perawatan, aku melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit, bukan di kursi roda. Wajahnya pucat, selang infus terpasang di tangan, tapi matanya, mata yang dulu pertama kali kulihat di ruang tamu rumahnya, masih menyimpan cahaya yang sama. Dia menatapku pelan, lalu tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa," katanya lirih, dan di titik itulah sesuatu dalam diriku runtuh. Tembok yang selama ini aku bangun pelan-pelan retak. Aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa menyensor isi hati. Aku mengakui di hadapan dia yang lemah dan di hadapan diriku sendiri yang rapuh bahwa aku dulu memang banyak tergoda oleh kenyamanan. Bahwa di awal aku tidak sepenuhnya menikah karena cinta. Bahwa niatku bercampur antara ingin membantu keluarga dan ingin lepas dari kemiskinan. Aku kira dia akan marah. Aku kira dia akan berpaling. Tapi dia melakukan sesuatu yang justru mempermalukan egoku habis-habisan. Dia tersenyum dan air mata mengalir pelan di sudut matanya. "Dari awal aku tahu," katanya pelan. "Aku tahu kamu datang dengan luka dan bebanmu sendiri. Aku juga datang dengan kursi roda dan masa lalu yang berat. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur dan mau belajar mencintaiku pelan-pelan." Kalimat itu, teman-teman, lebih berat dari apapun yang pernah aku angkat di proyek bangunan. Sejak malam di rumah sakit itu, cara pandangku berubah pelan-pelan. Aku mulai melihatnya bukan sebagai janda kaya yang menyelamatkan keluarga miskinku, tapi sebagai perempuan yang ditinggalkan dalam kecelakaan, kehilangan suami, kehilangan kemampuan berjalan, kehilangan banyak hal yang dulu dia punya. Namun, di tengah semua kehilangan itu, dia masih berani membuka pintu buat orang asing dari desa kecil di Indonesia dan mengizinkannya masuk sebagai suami. Aku mulai memperlakukannya sebagai pasangan, bukan tugas. Malam-malam kami isi dengan ngobrol panjang. Kadang kami hanya duduk di balkon rumah, dia di kursi roda, aku di kursi kecil di sampingnya, menatap lampu-lampu kota Jeddah dari kejauhan. Dia suka dengar cerita tentang kampung halamanku, tentang sawah, tentang suara jangkrik, tentang hujan deras yang turun di sore hari sambil bau tanah basah naik ke udara. Sebaliknya, aku suka dengar cerita masa kecilnya di gurun, tentang kuda, tentang perjalanan jauh ke rumah neneknya di desa, tentang momen-momen kecil yang bikin matanya berbinar. Malam-malam itu, tanpa kami sadari, menjadi malam-malam pertama kami yang sebenarnya. Bukan malam pertama di kamar pengantin yang penuh canggung, tapi malam-malam pertama di mana hati kami benar-benar belajar, saling mengenal dan menerima.
Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian di rumah sakit, dia kembali mengucapkan permintaan yang dulu sempat bikin aku kaget. Tapi kali ini, nuansanya berbeda. Di balkon, angin malam berhembus pelan, suara kota mulai mereda. Dia memandang langit yang bertabur bintang, lalu menatapku. "Kamu masih ingat permintaanku di malam pertama kita menikah?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Mana mungkin lupa. "Malam ini, aku ulangi lagi," katanya. "Perlakukanku seperti perempuan biasa, bukan karena kasihan, bukan karena kontrak, bukan karena hutang budi, tapi karena kamu benar-benar melihat aku sebagai teman hidupmu. Kalau suatu saat kamu benar-benar mencintaiku, jangan hanya kamu simpan di hati. Katakan." Karena aku ingin mendengar itu dari bibirmu sebelum aku pergi dari dunia ini. Di titik itu aku tidak bisa lagi menahan apa yang selama ini kutahan. Dengan suara bergetar, aku bilang padanya bahwa aku memang datang dengan niat yang bercampur, tapi Tuhan pelan-pelan membersihkan niat itu lewat dirinya. Bahwa sekarang, kalaupun semua harta ini lenyap, aku tetap ingin duduk di samping kursi rodanya. Aku bilang, aku mencintainya. Bukan karena rumah besar ini, bukan karena rekening bank ini, tapi karena cara dia tersenyum walau sakit, cara dia mendoakan keluargaku tanpa pernah bertemu mereka, cara dia tetap merasa kurang padahal sudah banyak memberi. Dia menunduk, bahunya berguncang pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis bukan karena sedih atau takut ditinggalkan, tapi karena lega. Sejak malam itu, malam pertama memiliki makna baru bagi kami. Malam pertama bukan lagi sekadar malam setelah ijab kabul. Bukan soal ritual, bukan soal gengsi, bukan soal cerita yang sering dibesar-besarkan orang. Malam pertama bagi kami adalah malam ketika dua hati akhirnya berani jujur satu sama lain dan memilih untuk berjalan. Atau dalam kasus kami, mendorong kursi roda di jalan yang sama. Beberapa tahun berlalu. Kondisi kesehatannya naik turun, tapi kami belajar menjalani hidup sebagai tim. Kami merencanakan kunjungan ke Indonesia, meski harus mempersiapkan semua dengan ekstra hati-hati karena kursi rodanya. Kami mulai membicarakan kemungkinan mengadopsi anak suatu hari ketika kondisinya lebih stabil. Yang paling penting, aku belajar satu hal besar. Ternyata kita bisa saja memulai sesuatu dengan niat yang belum sempurna, tapi di tengah perjalanan Tuhan bisa memurnikannya kalau kita mau jujur mengakui kekurangan dan memperbaikinya. Buat kalian yang lagi nonton atau dengar cerita ini, mungkin hidup kalian gak sedramatis aku. Mungkin kalian gak dinikahkan dengan janda Arab kaya. Mungkin kalian cuma lagi bingung milih pasangan atau lagi galau antara cinta dan tuntutan ekonomi. Aku gak akan sok bijak dan bilang uang gak penting. Uang tetap penting. Aku pernah merasakan gimana sakitnya lapar dan dikejar-kejar hutang. Tapi dari semua yang aku jalani, aku belajar. Kalau kita menjadikan uang sebagai satu-satunya alasan menikah, maka sepanjang pernikahan kita akan hidup dalam ketakutan kehilangan. Tapi kalau kita berani memilih cinta yang mau menerima kekurangan, baik kekurangan fisik seperti istriku yang lumpuh, maupun kekurangan hati seperti diriku yang dulu serakah, maka pelan-pelan rasa takut itu akan diganti dengan rasa syukur. Cinta itu bukan datang tiba-tiba sempurna. Kadang ia datang sebagai kepepet, sebagai keterpaksaan, sebagai jalan darurat. Tapi dari situ, kita dikasih pilihan.
Mau berhenti di titik sesatnya, atau mau melangkah lagi sampai menemukan keindahannya. Aku dulu masuk ke cerita ini sebagai lelaki desa yang kepepet hutang, dinikahi janda Arab 30 tahun yang duduk di kursi roda. Dan malam pertama aku kaget ketika dia cuma minta satu hal sederhana, perlakukanku seperti perempuan biasa. Hari ini kalau ada yang tanya, kamu nyesel enggak? Jawabanku sederhana. Kalau aku menolak waktu itu, mungkin saja hutangku tetap lunas, entah bagaimana caranya. Tapi aku akan kehilangan kesempatan belajar mencintai seseorang, bukan dari kakinya yang bisa berjalan. Bukan dari badannya yang kuat. Bukan dari label yang menempel di namanya. Tapi dari hatinya yang tetap lembut, meski dunia pernah menghancurkannya. Dan buat kalian yang lagi berdiri di persimpangan antara cinta, logika, dan kebutuhan hidup, ingat saja satu hal. Rezeki bisa dicari, kenyamanan bisa diupayakan, tapi hati yang benar-benar menerima kita apa adanya, apalagi di saat terlemah kita, itu nggak datang 2 kali. Jangan sampai kalian baru sadar setelah kursi di sebelah kalian kosong, dan orang yang dulu pernah minta diperlakukan seperti manusia biasa sudah keburu pergi